Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa. Semoga dikasih kesehatan dan rezeki yang melimpah. Saat ini Jenderal Lihat akan menampilkan perdebatan Abang Juma sama Framing. Ngakunya sih dosen gila. Bukannya apa ya, dosen botol. Mari kita saksikan. Ya inilah pembuktiannya. Ketidakberdayaan kemudian mempertanggungjawabkan imannya ketika berhadapan dengan Islam yang dibawa topeng Yahudi Israel. Sementara dia adalah Kristen menggunakan topeng Yahudi. Nggak berani kemudian menghadapkan agamanya untuk kita bedah sama-sama. Berbicara mengenai keturunan daripada Nabi Ibrahim atau Abraham alaihissalam, Al-Quran itu tidak pernah keliru menjelaskan tentang mereka. Al-Quran sangat jelas mengatakan tentang mereka. Rasulullah Muhammad SAW mengabarkan kepada kami, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Itu kami tahu. Sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian wahai keturunan Bani Israel, bersama dengan keturunan engkau wahai Bani Yakub. Allah menerangkan begitu. Lalu kemudian Allah mengatakan, sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti aku akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa di antara kamu kafir setelah itu, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Memang betul, Allah mengakui itu. Al-Quran mengakui, bahkan Al-Quran mengakui bahwa keturunan daripada keturunan daripada Nabi Yakub itu diangkat dari bangsa-bangsa yang lain. Itu diakui. Tetapi yang kita bahas ini adalah Kristen dan Islam, bukan keturunan Yakub, bukan Bani Israel yang kita bahas. Ini Kristen dan Islam. Siapa di antara kedua agama ini yang kesibukannya memberkati Abraham, dan siapa yang kesibukannya mengutuk Abraham? Tadi Anda sudah memperlihatkan tanda-tanda kutukan Anda terhadap Abraham. Anda mengucilkan anaknya, anak sematawayang yang puluhan tahun, bahkan hampir 1 abad Abraham minta kepada Tuhannya, sampai anaknya disebut Ismail. Tuhan mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan doanya. Doa apa? Menginginkan, merindukan seorang anak. Tuhan kasih anak, dikabulkan. Maka nama anaknya itu Ismail, menjadi Ismail. Nanti kalau mau belajar tentang itu silakan tanya adik saya, Dinda Moto, beliau paham. Nah sekarang, ketika kemudian Anda mengatakan Ismail tidak diberi ruang, ya itu kenapa Anda diberi ruang? Kenapa Anda diberi ruang? Karena Tuhan berjanji kepada Abraham akan memberikan keturunan yang diberkati kepada Ismail. Kenapa demikian? Karena yang diminta oleh Allah untuk kemudian menjadi kurban ujian kepada Abraham anak tunggal, bukan anak perjanjian. Dan ingat, yang diminta oleh Allah bukan anak tunggalnya Sarah, tapi anak tunggalnya Abraham. Kalau Anda masih sehat, pasti masih ada poin di dalam otak Anda yang bisa mengakui anak tunggal yang pernah duduk di dalam nasabnya Abraham tak lain dan tak bukan adalah Ismail. Ibrahim itu anak kedua. Pada saat dia lahir, dia tidak tunggal lagi, dia sudah punya abang. Gitu ya. Jadi pemberkatan terhadap Abraham yang saya lakukan adalah memuliakan kembali posisi beliau, bahwa beliau punya anak, bukan anak haram, bukan anak zina, tetapi anak sah, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan kutukan yang pertama yang Anda sampaikan, Ismail tidak menjadi anak daripada Abraham. Silakan. Oke, nah mulai kebongkar deh. Jadi gini, cuma jangan ngarep. Ya jangan ngarep. Itu derita lo kalau Ismail nggak diangkat. Itu kutukan
bukan Tuhan ya kepada Ismail. Dua. Diam dulu. Dua. Sampai dia dibuat. Anda mengatakan kutukan ke Ismail. Dua. Catat, aku catat. Aku ingin hitung kutukan kalian. Diam dulu. Satu tadi. Jadi Oke. Jadi dari sumbernya saja udah memang direndahkan, diposisikan, dibuang-buang jadi Dua. tukang sampah di jalanan, ngorek-ngorek air jadi air jam-jam. Tiga. Ya, dengar itu. Nah, oke, sekarang kita mau melihat. Oke, Sampah. di dalam keluarga keturunan Abraham, ya Ishak itu memang kita lihat kasihan ya sama adik tirinya ini ya. Ini adik tirinya ini sebenarnya ya, adik tirinya dari istri gundik lah istilah Alkitab ya, jadi pembantu gitu. Nah, sekarang kalau saya akan menohok nih. Saya akan menohok nih, Juma. Dengarin. Sekarang pertanyaannya, mana yang diberkati? Yesus yang adalah dari orang Yahudi daripada Muhammad yang daripada Arab? Siapa yang kita percayai dari dua tokoh ini sebagai sumber keagamaan yang resmi, terlepas di dalam perbedaan dogma dan pandangan? Apakah aku percaya kepada Muhammad orang Arab yang nggak jelas keturunannya dari keturunan Ismail ujung antah berantah, atau saya percaya kepada Yesus yang murni adalah anak Maria yang diajarkan dalam Al-Quran? Silahkan jawab, kenan menohok. Baik. Jadi teman-teman, kita sudah melihat data ukurannya adalah aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Dan aku akan mengutuk siapapun, nggak terlepas dia Bani Israel, Bani Paulus, Bani Kampret, Bani Janco. Kalau dia mengutuk Abraham, kena kepada sumpah Tuhan ini. Itu nggak peduli dia. Tadi saudara mengatakan Ismail bukan anak asah dari Abraham. 1. Ismail anak kutukan. 2. Kemudian anak terbuang. 3. Anak yang ngais-ngais sampah. Kemudian istri dari mama daripada Ismail, istri Abraham alaihissalam, Anda katakan sebagai gundi. 5. Itu yang sempat saya catat. Ini kutukan yang berentetan untuk Abraham alaihissalam. Itu kata dia Muhammad keturunannya tidak jelas. Oke. Iya jelas. Oke. Lanjut. Terus kemudian pola yang Anda usung sekarang adalah membandingkan antara Islam dengan Yesus. Anda menyembunyikan identitas Anda. Yesus itu bagi kami nabi dan rasul. Jangankan Abraham, beliau saja kami muliakan. Tetapi kalau di agama Kristen, karena kita sedang membahas Islam Kristen ini, bukan membahas Islam Yesus. Ini sesi kedua, Anda masih menyembunyikan identitas ajaran Molok. Dengarkan saya. Ketika Anda berbicara mengenai Islam, maka lawannya adalah Kristen. Ketika Anda berbicara tentang Yesus, maka lawannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda berbicara mengenai Paulus, maka lawannya adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan versus Tuhan, nabi versus nabi, agama versus agama, Al-Qur'an versus Bible Perjanjian Baru. Itu baru orang cerdas namanya. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Islam, kemudian tidak sampai nasabnya kepada Nabi Abraham alaihissalam, Anda keliru besar. Tadi saya memberikan data di dalam Yesaya, keturunan Kedar dan juga Nebayot, sudah 2000 tahun masih berkarya sampai detik ini. Oke, tanggal 29 bulan ini mereka masih berkarya keturunannya untuk menggenapi Yesaya 60. Kristen kemana? Ke gereja. Ngapain? Cium patung. Apakah ada dari Abraham seperti itu? No, nonsense, bullshit. Nah, sekarang ini poin yang Anda harus pahami. Yesus keturunan Abraham, melakukan ajaran Abraham. Yes. Ini Kristen. Di mana pola ibadahnya Kristen yang terkait dengan prosesi hari Sabat atau hari Minggu atau apapun agama hari ibadahnya, mau dia Natal, mau kenaikan Yesus, mau kematian Yesus, atau apalah di dalam Kristen, misa atau apapun itu ceritanya,
tunjukkan mana kaidah-kaidah ibadah kalian yang memberkati Abraham. Secara lisan, secara iman, Anda sudah mengutuk. Tadi rentetannya sudah saya jelaskan melalui lisan Anda menyebutkan. Sekarang pemberkatannya mana? Poin kita adalah, aku Tuhan, pencipta langit dan bumi, akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Anda sudah membuktikan Anda mengutuk Abraham. Sekarang tolong, itu pribadi Anda. Saya ingin Kristen secara lembaga, prosesi pemberkatan terhadap Abraham itu bisa dilihat dari sudut pandang mana? Silakan. Silakan terangkan yang nggak terang. Ngadi-ngadi dari Ismail ke Muhammad, ya lihat deadline-nya, ngadi-ngadi dari Ismail ke Muhammad. Dari Ismail aja ke zaman Yesus abad pertama, ya itu sudah masuk tahun selama 1500 tahun. Ya, lalu ditarik keturunannya ke Muhammad dari Ismail sampai ke Muhammad, udah gitu di Arab lagi. Sekarang pertanyaannya, itu sudah abad ke-7 atau abad ke-5, 2000 tahun. Narik garis merah, garis benang merah dari Ismail ke Muhammad 2000 tahun. Cocok logi namanya itu, cuma kenapa? Siapa yang mau mengakui? Ya, siapa yang mau mengakui Muhammad keturunan dari Ismail yang jaraknya 2000 tahun? Itu pertama, ketemplak loh. Yang kedua, kalau orang Israel dari zaman ke zaman mereka mempersembahkan perpuluhan jadas intan dan berbagai anak lembu kambing domba, mulai dari zaman setelah mereka Raja Daud menjadikan mereka bangsa besar sampai mereka pembuangan kepada Babel, mereka terus selalu di mana cuma dipersembahkan di bait Allah di Israel. Sekarang kena tampol loh. Lah masa iya di Israel mau nerima persembahan kalian yang kalian sebut diberkati Abraham? Larinya, cuma dengar, larinya ke bait Masjid Al-Aqsa, yang ada di sana adalah breng, yang ada di sana apa? Breng. Yang ada di sana adalah batu Haswat Ka'bah yang bukan dari keturunan Israel. Ketampul lo kan cuma, lalu angkat berkat itu sama kalian dibawa ke Masjidil Haram di Mekah. Lah, di mana logika kalian? Yang pertama udah abadnya 2000 tahun, 2000 abad ya, 2000 tahun ya, 20 abad. Sekarang kamu ngaku lagi mempersembahkan korban kambing domba dibawa ke Masjidil Haram. Aduh, lalu kalian merayakannya. Yang ketiga cuma supaya kena tampol lagi loh ya. Cuma, emang lo keturunan Ismail? Hah? Emang lo keturunan Ismail, Amir? Emang lo keturunan Israel? Ngapain lo ngikutin cara keturunan Israel? Lo nggak diaku, itu derita lo. Kami memang nggak diaku keturunan mereka, makanya kami nggak lakukan itu. Jadi 3 poin ini renungkan ya, Jumanya merenung. Nanti kamu pada saat sholat renungkan, benar nggak sih agama saya ini? Kenapa 20 abad baru diakui keturunan Ismail? Kenapa kami langsung ke Masjidil Haram? Kenapa nggak ke Israel? Kenapa kami sekarang orang Sulawesi ya, cuma orang Sulawesi, lalu kami membuat acara-acara orang Yahudi? Dari mana kamu itu? 3 dulu deh, daripada kebanyakan nanti kalian ketampol mulu. Silahkan. Oke, yang pertama, tradisi orang Arab dan juga orang Israel itu ya adalah kesempurnaan mereka mengingat nasab mereka, sehingga bangsa Arab dan juga bangsa Yahudi itu selalu menggunakan bin. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang dirinya bahwa dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya, lalu kemudian
dikatakan bin Umar bin Abdul Manaf, lalu kemudian sampai kepada bin Kasyai, bin Kilaf, bin Murrah, bin Kaf, bin Lu'ai, bin Ghalib, bin Fir, bin Malik, bin Malik, bin Al-Nadr, bin Kinanah, bin Khusaimah, bin Mutikah, lalu kemudian bin Mudar, ya, bin Nisar, bin Madh, bin Adan, bin Uddah, lalu kemudian sampai kepada bin Tairah, bin Yarubah, bin Yazubah, lalu kemudian sampai kepada bin Nabat, bin Ismail, bin Ibrahim. Bahkan sampai ke Adam pun Rasulullah Muhammad SAW menghafalkan. Dan itu tertulis di kitab kami. Ya, itu tertulis di kitab kami. Nah, lalu kemudian tema kita siapa yang memberkati? Kami umat Islam sudah menunjukkan data itu. Doa kami setiap saat itu adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Coba. Segala penghormatan, keberkahan, keselamatan, kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya atasmu. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepada kami dan hambanya. Dan seperti juga yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Siapa yang melakukan itu? Hanya umat Islam. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan berkat dan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu fakta. Setiap saat siapa yang memberkati engkau Abraham, aku akan memberkati dia. Dan itu kami habiskan waktu kami siang dan malam sampai ajal menjemput, melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Sementara Terima kasih para pemirsa Hadayat yang sudah menyaksikan perdebatan Bang Juma sama dosen, tapi kenyataannya dosennya dosen amburadul yang ada framing sesuai dengan namanya. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.